Pernah ingat nggak Kak, berapa pernah untung yang didapat dari bisnis jual beli tanah? Itu nggak sama ya. Ada yang untungnya yang jelas ratusan juta. Yang terakhir nanti beda. Iya. Yang jelas ratusan juta. Loh itu masuk koceknya kakak lah, bisnis kakaknya. Iya. Walaupun dibantu suami itu wajar. Umpamanya dibantu suami. Yang kebetulan Mbak Bere itu jujur. Dia kerja di Auto 2000, akhirnya dia dipindahkan ke Bali, sama dialah saya berbisnis. Itu kebetulan tadi jujur. Selalu kakak ini ada aja membantu gitu loh ya. Iya. Ada aja timnya yang bantu, yang hoki dan jujur. gitu ya. Kan saya sempat kepikir juga kakak ini ya. Orang Sidimpuan tinggal Surabaya, berbisnis di Bali gitu loh ya. Padahal kakak kan itu tadi sebenarnya kan di Surabaya gitu ya, tapi ternyata memang ada aja yang membantu kita gitu ya Kak ya. Nah kebetulan abang kan prestasinya naik terus dan ya otomatis dia punya duit lah. Jadi sambil refreshing, sambil karena kakak jiwa bisnis. Tapi itu loh Kak, jadi poinnya menurut saya karena kakak punya jiwa bisnis ya, kan nggak 1, 2, 3 juga kita dengar. Anggaplah misalnya suaminya karirnya bagus, istrinya ngabisin. Itu bukan lagi rahasia. Iya. Itu kalau kakak juga justru bagaimana istilahnya betul tadi kan? Itu saya bilang anytime anywhere selalu mikirnya bisnis. Jalan-jalannya ke Bali dapat, tapi bisnisnya jalan kan gitu ya. Nanti baru kita mengajak yang ke kampung nanti ya. Jangan dulu 2010 ya. Anak yang masuk ke tamat SMA sekolah di Singapura. Tadi lupa. Iya. Jadi kan bisnis kakak juga kan berkembang ya. Artinya udah ada di Indonesia, ada ke Bali. Dengar-dengar kan juga ada yang ke Singapura gitu ya Kak. Itu gimana lagi ceritanya? Silakan Kak. Anakku nomor 3 namanya Yul Amalia Siregar. Dia itu ingin sekolah di Jakarta. Aku larang. Kamu lebih bagus sekolah di Singapura. Karena saya suka kota Singapura. Iya. Terus akhirnya dia sekolah di Singapura. 2 bulan sekali saya ke sana. Ya itu tadi konsep saya refreshing sambil belanja. Ke Batam dulu, baru ke Singapura. Itulah berjalan sampai dia di sana 3 tahun, lanjut ke Canberra. Australia. Di mana ada yang kira-kira bisa kakak jual, kakak beli. Abangnya sampai apa aja yang dibeli ini. Tapi pernah dia keluar kata-kata dia sama temannya, aku heran loh, istri saya itu asal pergi kemana-mana mesti ada bontot. Rupanya bontot-bontot itu rupanya berguna. Nah gitu. Tadinya aku kira itu untuk apa? Kan banyak ibu-ibu yang belanja, asal belanja. Ya saya bukan ngilokkan, bukan nganu ibu-ibu ya. Itu sudah karakternya ibu-ibu. Saya juga bisa seperti itu. Tapi saya juga bisa berbisnis. Itu sudah karakternya ibu-ibu, termasuk saya. Itu sudah termasuk saya kakak. Jadi 2005 anak saya itu menikah, yang Yul Amalia Siregar. Saya berbisnis terus 2000 tahun 19 tadi tadi terlambat tadi 1999 anak saya pertama Lydia Sapitri Siregar itu menikah. Kakak bikin ini dekorasi pelaminan sendiri. Jadi itu terlambat tadi. Itu untuk tahun 99 tuh. Jadi terinspirasinya pada saat anak menikah. Langsung buat bisnis tuh. Saya panggil lah itu namanya Rasoki Asibuan dan almarhum Taswin apa marga dia? Nasution. Yang bahasa Inggris bukan? Taswin Nasution. Kakak undang ke Surabaya membuat pelaminan ini. Semua tari-tariannya dan ada pakaiannya. Terjalin dengan bagus, tercipta dengan bagus. Jadi diundang orang lah. Dari situ kakak
diundang orang lah untuk dekorasi pelaminan. Saya kerjasama dengan orang yang make up. Saya kalau make up kurang bisa. Oke. Gitu. Jadi aku kerjasama dengan teman, dia yang make up, saya dekorasi pelaminan dan semuanya lah adatnya. Itu 2000, mulai awalnya dari 1999 berjalanlah itu. Setelah itu meningkat pula dari pelaminan yang kecil terus yang begini terus berkembang sampai saya pernah diundang dekorasi pelaminan sama adatnya itu ke Cepu. Ke Jawa Tengah. Ke Malang bolak-balik. Jadi ya itulah macam-macam. Saya juga nggak bisa mengerti ya. Ya itulah yang terjadi pada saya waktu itu dan saya tidak mau diam. Tapi menarik ya Kak ya. Kelihatannya emang satu ya, keinginan itu terus berkembang ya kan. Terus yang kedua jalannya juga ada kan gitu ya. Karena kan memang gini ya, bisnis itu saya sering menyampaikan memang kita harus memiliki minimal 2 hal, financial capital allocation sama human capital allocation ya. Artinya modal uang sama modal sumber daya manusia. Karena ada uang, SDM-nya nggak bisa jalan juga. Atau SDM-nya ada uang yang nggak ada nggak bisa jalan juga kan. Tapi kan kalau kakak bisa sinergi gitu ya. Itu apa kira-kira rahasianya menurut kakak gitu? Ya itu tadi sholat tahajud. Jadi kakak itu sering itu waktu sholat tahajud itu dapat ilham. Sering. Tapi enggak perlu saya sebarkan ke orang. Itu rahasia perusahaan. Jadi sholat tahajud itu memang betul-betul disayang Allah. Sama yang kedua Kak, saya percaya memang. Saya sendiri sekarang gitu. Menurut saya bisnis itu insting. 60% orang pebisnis itu pakai insting. Teori dia udah di luar kepala lah istilahnya kan. Itu gimana itu? Mengasah itu gimana Kak? Biar insting itu atau misalnya tadi, waktu kakak sholat tahajud sering itu dapat ini inspirasi. Terus insting itu kalau misalkan lah kakak beli baju ya, milih-milih baju. Kakak kalau di Mangga 2, di Tanah Abang, itu tinggal milih. Kakak tinggal. Itu kakak milih itu, insting kakak itu gini. Misalkan milih tas ya umpamanya, beli atau tidak ya. Itu ada dari dalam. Ada bisikan ya dari hati ya. Beli aja. Kalau misalkan nggak cocok, nggak usah. Itu dari situ. Kakak juga heran itu terjadi pada kakak. Dan ketiga yang mau saya tanya, bagaimana kakak misalnya meyakinkan pembeli lah ya? Kan itu juga modal kita berbisnis. Kalau istilah sekarang itu anak-anak sekarang tuh pitching gitu ya. Atau misalnya how to sell lah istilahnya. Bagaimana kita menjual ide atau produk kita kan? Kalau kakak gimana? Kan ada orang tuh misalnya dia pendekatan dulu, apa hobinya, ikut dulu kelompoknya. Kalau gimana kakak gimana tuh? Kalau kakak kan kalau berteman kan langsung dekat. Terus jadi kemistri langsung dibangun ya Kak ya. Terus ya lihat jual apa aja sih? Ini langsung iya. Ya kalau dia suka ya dia beli. Aku nggak punya uang, aku nanti kredit ya. Kita percaya sama mereka. Itu kan semua Allah yang ngatur. Ya kalau dia mau bohongi kita, ya urusan dia. Kalau rezeki kita takkan tertukar. Itu juga sebenarnya Kak. Berarti kan boleh kita kata kalau kita singkatnya itu ada keberanian juga gitu loh. Karena kadang-kadang orang ini serba takut. Nanti dia nggak bayar, nanti dia kabur. Ya gimana mau berbisnis ya kan? Itu juga modal menurut saya ya. Kakak juga kayak gitu berpikirnya ya. Pokoknya udah bismillah aja kan gitu ya. Ya itu kakak tadi itu kalau memang rezeki itu takkan kemana. Kalau memang rezeki aku ya tetap itu. Kalau memang dia mau nipu aku silakan aja. Itu urusan nanti. Gitu. Kita kan manusia diwajibkan berusaha kan gitu ya. Mungkin Bang Air mau menambahkan Kang? Itu tadi kan kalau dulu KA ini waktu masih di kampung sampai SMA kan selalu dipingit lah, maksudnya itu dalam pengertian lebih banyak di rumah, luar enggak kan. Jadi pergaulan hanya terbatas. Nah sekarang setelah menikah di Surabaya,
Kan ada pergaulan tadi kan. Iya. Bagaimana ceritanya? Sehingga apakah karena ada dorongan ini harus bergaul baru bisa kita hidup di rantau orang atau apa atau bagaimana? Ya pergaulan kita kan pertama tetangga. Ya. Terus itu kan ada arisan RT, RW. Kebetulan kita juga pengurus RT, pengurus RW. Kenapa bisa berubah total dari kampung? Wallahu a'lam bishawab. Nah, oke, yang berikutnya ketika Kak Aini udah lancar bisnisnya, saya katakan begitu. Kalau Abang Manap Siregar itu ada jiwa bisnisnya nggak? Atau dia ikut mendorong atau bagaimana? Bahkan saya tidak boleh berbisnis, tapi saya nekat. Berarti dia nggak punya, nggak ada jiwa bisnis, sama sekali tidak ada jiwa bisnis. Dia di belakang meja. Saya balik ke awal, itu tadi kan, mulai itu. Karena berbisnis itu adalah dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain, ada lompatan. Nah gitu kan. Udah berumah tangga, itu tadi kan di awal memulai bisnis itu apakah karena dorongan, karena kebutuhan keluarga yang kurang, ingin lebih baik, atau ada dorongan dari diri sendiri ingin mendapatkan sesuatu yang lebih? Nah, gimana itu? Kan tadi udah saya katakan, Dek, waktu pengantin baru ampe 8 dorongan karena kurang. Sampai saya jual anting-anting modal saya. Itu dorongan karena kekurangan. Tapi kelahiran anak saya yang terakhir, rezeki takkan kemana. Suami itu kan dari kantor, dialah yang diutus mengurus pajak-pajaknya sampurna. Kak Aini memulai berbisnis itu sebenarnya kekurangan, nggak sengaja, tapi karena ada dorongan kebutuhan di rumah melihat ini untuk membantu itu, atau memang suami ada dari diri sendiri ini yang meletup-letup yang ingin kepingin ini kepingin itu dilaksanakan gitu. Gimana? Ya, jadi kan gini ya. Abang kan bekerja kan. Jadi begini. Kebutuhan itu kan relatif lah gitu. Tapi melihat latar belakang kakak ke awal dari sana gitu kan. Ada nggak hanya dengan cara bisnis yang apapun yang saya lakukan ini saya bisa mendapatkan gitu? Yang mana nih yang antara ini yang kedua? Karena saya pernah sakit hati, uang saya habis. Lalu ada kata-kata nggak enak ya. Apakah itu dari saudara? Apakah itu dari suami? Lalu di situ terbit hati saya. Saya tidak menyinggung siapa-siapa ya. Ini hanya hati aku. Aku sedih. Itulah yang mendorong aku. Mendorong aku itu tidak perlu saya ucapkan, biarlah diriku sendiri yang tahu. Itulah mendorong saya. Itu tadi kekurangan, ada kata-kata yang nggak enak. Akhirnya saya betul-betul aku harus maju, aku harus punya duit. Aku berdoa, sholat tahajud, ya Allah berikan rezeki ke aku. Aku akan membantu orang. Aku bersedekah, ya Allah. Jadi apa yang kan orang terzolimi itu termasuk doa yang dikabulkan Allah. Mungkin dari situ kalau saya bayangkan, kalau saya renungi, mungkin dari situ orang terzolimi itu dikabulkan Allah itu doanya. Selalu aku berdoa supaya aku bisa orang yang sukses. Jadi tanpa saya bersusah payah, seperti tadi dibilang Dek Giman, ada aja yang membantu. Itu tanpa sengaja. Ya itu kan seperti tadi. Jadi Kak Aini sebenarnya
ketika melakukan lompatan itu tadi dari keadaan yang biasa-biasa aja, zona nyaman dalam berkeluarga, apalagi latar belakang keluarga, tiba-tiba harus melakukan yang seperti dikatakan Pak Kiman tadi. Ini kan pekerjaan yang bukan orang yang punya latar belakang seperti itu. Berarti kan itu yang mau saya dapatkan gambaran itu. Karena dengan dasar itulah KA ini tadi sebenarnya menetapkan tujuan. Sama seperti kita yang sekolah tadi. Kalau KA ini kan waktu sana sebenarnya pingin sekolah, cuma situasi ini membuat harus menikah jadinya kan. Beda dengan kami. Kami punya tujuan. Mungkin Pak Kiman, saya dari kampung, dari SMA di kampung gitu kan. Harus sarjana. Karena kita analisa lingkungan kita, berarti kita udah tetapkan tujuan. Kalau kita punya tujuan, sebenarnya kita tinggal melaksanakan. Yang sulit itu orang nggak punya tujuan. Bagaimana dia melaksanakan? Jadi kita berhasil itu karena mencapai tujuan yang udah kita tetapkan. Tujuan itu muncul karena situasi yang kita hadapi dari awal itu muncul tujuan seperti itu yang mau saya tanyakan ke Aini tadi. Kok tiba-tiba ada lompatan yang besar, sehingga tadi lebih kepada dorongan. Jadi bukan karena itu tadi kan kombinasi antara kebutuhan keluarga dengan dorongan pribadi. Sama seperti kita yang bersekolah. Kalau keluarga orang tua yang ingin sekolah nggak akan jadi, harus dua-duanya. Ada dari lingkungan keluarga, ada dari kita. Nah, berbisnis itu juga itu yang saya potret tadi. Saat itu kehidupan keluarga belum seperti 10 tahun kemudian ketika abang udah disampurnakan gitu. Nah, jadi ini faktor penting ini yang memotret perjalanan karir Kak ini nih, bahwa ke depan itu sebenarnya itu kan mengikuti iramanya kita itu. Karena membuka itu kan itu tadi. Jadi udah menetapkan tujuannya Kak. Ini kan sebenarnya setiap ada kesempatan, ada nggak manfaat yang kita peroleh? Kalau dalam bahasa bisnis tadi, bisa ini menjadi modal jadi besar, ada keuntungannya. Soal bahwa itu bisa terjadi, muncullah di tengahnya itu doa ini mendukungnya, gitu kan? Jadi doanya selalu terkabul karena memang udah punya tujuan. Sama seperti kita tadi. Nah, ketika tadi ada lompatan seperti itu, mulai dari kecil-kecilan, ditambah lagi lingkungan di sana. Ada dorongan dari kita, kehidupan keluarga yang masih membutuhkan. Lingkungan tadi mendorong ke ini supaya mereka terbantu. Apakah mengkredit tadi dengan apa? Jadi ini ketemu sebenarnya. Yang dikatakan Pak Kiman tadi. Jadi ketemu pasarnya kan teman-temannya tadi. Minta beliin dong, dikreditkan ini. Jadi Kak ini sendiri sebenarnya belajar dari pengalaman yang tadi, bukan dari sekolahan. Jadi belajar ini otomatis dia mempelajari dari waktu ke waktu karena udah ada mindset tujuannya. Mau bisnis apapun tadi, mau mulai dari Tanah Abang, mau mulai dari lingkungan, ada kemudian tadi acara pernikahan seperti itu. Jadi muncul aja itu. Jadi sebenarnya Kak ini tuh udah punya pola. Sampai sekarang pasti pola itu akan tertanam sama seperti kita. Bahwa pendidikan kita harus lebih maju lagi, tujuan berikutnya kan seperti itu, tamat SMP, tamat perguruan tinggi, tamat S1, ingin S2. Jadi Kak ini juga sama sebenarnya. Jadi prosesnya seperti tadi. Nah, jadi apa yang bisa kita dengarkan di ujung cerita itu sebenarnya bukan tiba-tiba, tapi itu adalah hasil pergumulan dari kehidupan itu sendiri. Nah, persoalannya kan di dalam bisnis yang sekarang,
bahwa bisnis itu bisa dipelajari dengan 2 cara. Pertama, berdasarkan apa yang dialami. Nah, itu informal namanya. Tapi kalau misalnya di perguruan tinggi, seperti saya mengajar bisnis, itu adalah bentuk lain lagi untuk bisa mempelajari bisnis. Nah, itu lebih cepat. Nah, sedangkan KA ini pengalaman memang butuh lama. Nah, seperti tadi. Nah, jadi KA ini dalam memulai berbisnis itu ibaratnya kita ini manusia pada saat kita kecil, anak kita mulai dari merayap, merangkak sampai bisa berjalan. Itu nggak dipelajari, itu dialami. Tapi kita bisa berbaris, baris-baris tadi kan, itu paskibraka, itu nggak bisa dialami, harus dipelajari. Jadi syaratnya tadi ada 2 untuk bisa berbaris tadi itu dia harus penuhi dulu bisa kemampuan berjalan. Nah ini tadi dia nggak dapat pelajaran di sekolah. Pelajarannya adalah di luar sekolah, di ruangan bisnis itu sendiri. Nah, itulah mendapat dia pola-pola seperti tadi itu yang mau kita dapatkan gambaran tadi sebenarnya udah utuh. Apa yang KA ini kemudian juga kita nggak terlalu terbebani karena KA ini bisa menceritakan itu dengan baik gitu. Cuma mungkin melompat sini kita nggak masalah. Kan? Jadi apa yang ditantang oleh Pak Kiman tadi, tanah ini atau ini mau sekolah ini mau itu akan ngikutin. Apalagi ditambah lagi doa. Doa itu kan membersifat orang-orang yang membantu KID juga tadi anggaplah itu laki gitu kan, kebetulan aja gitu. Tapi kan harus yang baik itu yang bisa jalan. Tapi kalau lakinya mungkin yang membuat kita gagal, itu juga ya nggak akan jalan. Mungkin ada plus minusnya di situ. Tapi cara berpikir KID itu kita lihat tadi, karena memang ada tujuan. Ada dorongan, ingin dapat lebih banyak. Walaupun tadi berdasarkan apa. Nah kemudian pada saat ini udah berjalan, abang yang tadi nggak punya jiwa bisnis, tapi dia juga punya pendapatan. Ini juga bisa menunjang. Jadi pada saat kecepatan tinggi tiba-tiba ada bensin yang lebih banyak kan gitu. Ini yang kita dapatkan. Ini tuh menarik. Jadi ini contoh yang bagus buat para pemuda gitu. Jadi memulai bisnis itu tidak harus lewat pendidikan, lewat pengalaman juga. Yang penting di sini baik yang lewat pendidikan maupun yang pengalaman, modal itu tidak menjadi hambatan. Jadi mulai dari modal yang ada. Ini memulai itu. Tadi modalnya apa? Mungkin hanya segini. Jual anting-anting. Modalnya. Ya artinya modal itu kan mulai apa yang ada. Orang kan membayangkan mau bisnis itu saya perlu 1 M dulu gitu. Yang nggak akan jadi. Jadi apa yang ada di sini? Nah dengan modal itu kemudian pergi ke pasar, orang kasih kepercayaan, nggak ada modal lagi, bawa aja lagi. Itu udah lebih pak. Jadi berbisnis itu nggak ada hambatan kalau kita memulai dari apa yang ada. Nah ini pola inilah yang dipakai oleh KA ini. Memulai sesuatu apa yang ada. Jadi bisnis itu udah jalan sendiri mesinnya. Jadi nggak ada halangan soal modal apa enggak. Jadi kalau skala kecil, skala besar. Tapi kan bisa jadi besar kan gitu ya. Mesinnya jalan. Modal ngikutin. Tapi ada orang modalnya jalan, mesinnya nggak jalan, itu yang sering gagal bangkrut. Jadi jaminan itu tadi pasti ada ke depan. Nah, jadi KA ini model yang seperti itu. Jadi kita belajar dari KA. Nah, jadi seperti tadi itu katakan, jangan jadi hambatan buat anak muda yang sekarang berbisnis. KA ini kita udah dapat inspirasi.
mulailah bisnis itu apa yang ada, tapi ada tujuan. Iya. Jadi bukan aneh buat kita. Kak ini mendapatkan seperti itu karena memang ada pelajaran itu yang kita ambil dari. Iya. Mungkin yang pengalaman yang sampai sekarang. Ya, jadi sahabat Dakara TV, kenapa kita juga buat kisah Kak Haja Aini Paneni ini juga memang tujuan salah satunya menginspirasi anak cucu gitu ya, generasi muda, bangsa gitu ya, bahwa ternyata saya sering sampaikan juga Bang, saya selalu sampaikan kalau diminta tips berbisnis itu yang pertama itu optimalkan kepemilikan. Sebenarnya tadi beda bahasa aja, Kak Aini sudah melakukan itu gitu ya. Oke, selanjutnya yang paling menarik ini saya kira ini yang menjadi monumental nih yang Kak Aini sekarang lakukan di usia sebenarnya masih muda sih Kak Aini ini. Walaupun sebenarnya kalau kita ketahui umurnya sebenarnya sudah melebihi umur Rasul sebenarnya ya. Alhamdulillah mungkin akibat juga beraktivitas terus dapat bonus-bonus gitu ya, termasuk bonus umur ya Kak ya. Saya pernah dengar pondok pesantren modern yang dibangun Kakak ini kalau diakumulasikan mencapai 13 miliar. Mungkin kalau sekarang udah lebih, kalau sekarang dimulai kan gitu Kak ya. Ini bisa nggak dimulai Kak ceritanya? Dari mana ceritanya sehingga terinspirasi untuk membangun pesantren modern di kampung kita? Ya. Silakan Kak. Suami saya kan meninggal 21 Oktober 2010. Waktu saya berbisnis, karena suami saya juga prestasinya bagus, uang saya celengi. Jadi umpamanya urusan sekolah, urusan abang, suami, urusan rekreasi, urusan suami. Saya bisnis saya, uang saya ya di saya. Iya. Begitu suami meninggal, uang saya sudah cukup. Iya. Lalu saya ditinggal suami itu dengan mendadak jatuh, lalu 4 hari meninggal. Saya sangat terpukul. Oke. Saya 2 minggu tak mau menerima telepon. 2 minggu loh. Iya. Tak mau aku menerima telepon, saking sedihnya aku rasa ditinggal. Lalu saya saban malam kan itu sholat tahajud. Kecuali ada halangannya, sholat tahajud, berzikir. Malam ketiga hari suami saya itu saya sambil berzikir, sambil nangis. Ada seperti bisikan dari dalam, ngapain kamu susah-susah, bangun aja lah pesantren di tanahmu. Dibayangkanlah itu tadi yang kami berdebat mau beli sawah. Itulah sekarang pesantren Darul Ikhlas Haji Abdul Manap Siregar. Jadi dengan biaya, saya nggak berpikir biaya itu dari mana saja. Pokoknya saya punya uang, gitu aja. Jadi hitung. Setelah saya dapat itu bisikan itu, aku kakak panggil lah itu anak-anak. Bagaimana menurut kalian? Tadi itu mama itu seperti dapat bisikan begini. Aku ceritakan lah. Terus anak-anak itu bilang itu ada videonya. Sekarang lagi dibikin ini plastis. Jadi ya terserah mama, uang mama, gitu. Jadi saya berjalan, nggak ada pikiran lain lagi. Tahu-tahu dapat asuransi suami Aksa Mandiri 1M 1,5. Oh ada uang. Tapi yang saya bayangkan ada uang saya 3M itu udah saya pegang itu. Dapat lagi 1,5. Terus berapa bulan, mungkin kurang lebih 3 bulan. Itu ada telepon dari Lik Motor, punya showroom mobil yang terkenal di Jawa Timur, Surabaya. Dia tanya, itu cincin suami. Bu Regar, itu cincin bapak dijual nggak? Aku dengar ibu mau bangun pesantren, katanya. Waktu itu pas pernikahan anak saya bulan Juni, putri saya yang nomor 2, rupanya di salam Pak Li ini dia lihat cincinnya suami bagus. Terus lalu, boleh saya beli Bu?
Regar, ya boleh-boleh saja Pak. Berapa Bu Regar? Saya cuma asbun loh. Maaf ya Fali ya, itu rezeki aku. Jadi 1,5 M. Lu beliau mau. Iya. Beliau mau. Iya. Loh, saya juga rezeki itu kan bisa saja dari mana saja dan tidak ada rezeki yang tertukar. Oh iya, nanti aku tanggal sekian janjianlah kami datang dia ke rumah. Diskon 50 juta ya Bu Regar. Oke. Itu kami beli ratusan juta memang. Bagus memang. Mungkin Pak Li itu lihat hokinya suami itu bagus. Iya. Gitu ya. Iya. Mungkin Pak Li beli hoki ya. Selamat siang Pak Li. Pak Linya masih ada? Masih ada. Oh ya, nanti Pak Li punya showroom. Nanti bisa ditonton ya Pak ya ceritanya. Jadi habis gitu udah masuk ke rekening saya. Lalu saya sebelum ditawarkan ini cincin, saya didatangi ke sekuritas UOB. Itu rupanya suami punya saham sekuritas di UOB. Saya didatangi salesnya, ini ibu tanda tangani. Loh saya tanda tangani, loh saya nggak bisa main saham. Kalau anak saya yang nomor 2 sudah dikasih saham sama beliau. Tapi saya tidak pernah diajari karena saya juga punya bisnis sendiri. Alhamdulillah dari situ saya mendapat keuntungan yang cukup lumayan. Jadi itu namanya Yufi. Halo Yufi, terima kasih. Jadi itulah yang membantu saya. Rezeki takkan kemana. Sekali lagi ku katakan untung. Itulah yang kakak kumpulkan. Untuk pertama 8M. Terus selesai itu bertahap semuanya. Kakak berpikir bikin kolam renang. Iya. Ada cincinku, perhiasanku, ku jual semua. Bukan semua ya. Masih ada perhiasanku, ku jual. Yang mahal-mahal ku jual karena saya juga dulu pernah jual perhiasan juga. Kalau saya ke Singapura, kalau saya ke Batam, itu ku jual lagi. Lalu sudah lengkap lah pesantren saya. Ada kolam renangnya, ada tempat olahraga, ada aula. Itulah yang kira-kira saya hitung habis 13M. 13M ya. Gitu. Itu terus itu juga waktu itu saya telepon itu namanya pernah kami berinfak di Dalan Lidang. Kebetulan ketua yayasannya Markasi Regar, dia membantu saya. Saya katakan sama dia kalau mau bangun itu. Cuma waktu itu dia salah paham. Bukan saya infakkan. Kalau kami berinfak adalah di Dalan Lidang itu. Kalau ini aku dapat ilham. Jadi itu supaya saya tidak susah. Tapi semua itu kuserahkan sama Allah. Akhirnya sampai sekarang itu saya lah yang membina mereka. Dan semua diberi Allah dengan kelancaran. Dan Alhamdulillah prestasi murid-murid kami santriah itu sudah banyak yang berprestasi di dalam bidang akademik, non-akademik. Juga banyak yang berhasil. Alhamdulillah. Jadi itu, jadi sekarang udah itu dulu sekolah. Oke. Jadi alhamdulillah nih teman-teman Dakara TV, pesantren modern Darul Ikhlas ya, Haji Abdul Manap Siregar ini termasuk, kalau menurut saya beberapa kali juga istilahnya melihat kita bikin acara, kita dulu bikin saya festival oleh-oleh, pesantren ini selalu ikut. Sampai saat ini kita melihat ini pesantren mungkin boleh katakan pesantren modern yang terbagus di daerah kita gitu ya. Bisa aku katakan Abang Zul membantu saya? Boleh. Aku. Jadi waktu kita membangun pesantren itu anak saya tidak ada yang membantu, saya sendiri. Jadi waktu itu sempat itu diberhentikan pembangunan karena masalah sertifikat. Sertifikat saya itu statusnya di situ adalah tanah pertanian ya. Lalu saya minta tolong sama Abang Zulkarnain
waktu itu dia sebagai wali kota. Oh, oke. Nasution. Dia kebetulan anak Damboru saya. Oh. Anak Damboru dari Bintuju, Maratais gitu. Lalu saya dibantu, terus saya dipertemukan dengan Kadis Pertanahan. Lalu itu dirubahlah, tidak tahu bagaimana caranya. Pokoknya saya minta bantuan sama Abang Zulkarnain Nasution. Terima kasih Bang Zul. Terus itulah tantangan dan rintangan waktu saya membangun itu banyak sekali. Tapi saya sendiri menghadapinya, belum lagi bertubi-tubi yang namanya fitnah ini, fitnah itu. Ya, tapi alhamdulillah saya lalui dengan kesabaran, kekuatan dari Allah. Alhamdulillah. Tak terasa nih, teman-teman sudah hampir sejam lebih ya kita Kak ya. Iya. Iya. Ini banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan. Semata-mata tujuan kita ini adalah bagaimana apa yang diceritakan tadi, nanti kita juga insya Allah akan membuat dalam bentuk sebuah buku. Ini bisa menjadi pelajaran atau inspirasi untuk generasi berikutnya. Karena sayang kalau cerita ya, kisah inspirasi yang dilakonin oleh Kak Aini ini tidak bisa kita bukukan gitu ya, atau bisa kita abadikan gitu ya. Mudah-mudahan ini juga nanti menjadi amal jariah Kak Aini suatu kelak ya. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Aini ya. Bang Akhir, mungkin Bang Akhir ada yang mau disampaikan? Ya mungkin ini terakhir, kalau tadi kan babak 1 ini babak 2 gitu. Ini kita tahulah di kampung kita gitu ya. Pendidikan itu kan ya seperti tadi gitu, pendidikan bisa lewat pengalaman, bisa lewat sekolah. Masih butuh pendidikan yang banyak di kampung kita gitu ya. Dan itu juga dibutuhkan orang-orang kita yang berhasil di luar, termasuk Kak Aini ini nih. Walaupun pada dasarnya tadi itu udah jadi pebisnis yang sukses, udah sedikit berbagi soal amalan kan. Kebetulan almarhum udah meninggal, jadi itu yang membuat jalan menetapkan bahwa membangun sekolah di sana. Apalagi visinya tadi bahwa modern kan. Jadi yang disebut modern itu, sekolah itu adalah dia dibangun, tumbuh, berkembang, dan dari waktu ke waktu kualitasnya bertambah. Ini mirip pengalamannya Kak Aini tadi. Step by step naik terus ya. Belajar gitu. Seharusnya begitu nanti yang kita harapkan. Mungkin yang dalam pikiran Kak Aini ini, pesantren itu kayak seperti dia. Modern itu adalah cara berpikir. Bisa seperti tadi, karena ada orang yang disebut modern itu hanya tampilan gedungnya, bukan itu modern. Tumbuh dari satu ruangan jadi 2 ruangan, 3 ruangan, kurikulumnya lebih bagus, jumlah siswanya meningkat dari waktu ke waktu, cerita baik tentang sekolah itu makin lama makin meluas, itu modern. Nah, jadi saya kira moga-moga ini ketemu lagi gitu. Mereka cara berpikir yang tadi Kak Aini itu kan. Nah, itu saya kira. Jadi karena kita banyak melihat di berbagai tempat, banyak dibangun pendidikan di awal megah atau apa, tapi baru 2-3 tahun itu udah tutup karena ada masalah kualitasnya atau apa, ditinggalkan. Ini yang disebut modern itu, yaitu sebaliknya. Jadi cara berpikirnya berarti kan kalau sekolah Al-Ikhlas yang sana, yang sanawiyah, dan kan ada dua tingkatan, harus meningkat dari waktu ke waktu. Apakah akreditasinya, kurikulumnya, ke jumlah siswa dari waktu ke waktu. Karena kan yang membiayai sekolah itu nanti kan siswa itu sendiri. Dia kemampuannya makin
bisa membiayai. Betul. Tapi kalau sebaliknya jumlah siswanya makin menurun, ini yang akan bangkrut. Jadi cerita baik ini moga-moga terus berkembang makin jelas. Nah, itu saya kira itu pelajaran yang kita peroleh lagi dengan gagasan KAI ini tentang pesantren modern itu di kampung yang kita yang memang membutuhkan di sana lebih banyak seperti ini. Betul. Nah, itu saya kira. Ya, terima kasih Bang Akhir. Makanya makanya kami kadang-kadang diskusi, kalau boleh kita katakan ya KAI ini menjadi salah satu tokoh ya pendidikan minimal menginisiasi pesantren modern di kampung kita. Memang karena kalau pesantren di kampung kita sebenarnya udah relatif banyak ya, karena kita dari dulu kan sudah mendengarkan gitu ya. Tapi memang seperti yang tadi itu, bagaimana juga pesantren ini gini, ada kesan memang ya. Saya sendiri dulu merasakan pesantren itu terkesan yang masuk ke sana itu yang kemampuan IQ-nya lebih rendah gitu loh, atau misalnya buangan lah gitu ya. Saya sekarang juga saya merasakan anak saya itu saya masukkan di pesantren, tapi moto mereka itu SMA pesantren SMA unggulan. Justru dari awal sudah disampaikan masuk ke sini bukan yang buangan, justru yang dipilih. Gitu kan. Saya mendengar itu juga yang dilakukan oleh KAI ini dan manajemen, karena muridnya juga dibatasin. Artinya kan membalikkan alamiah yang dulu dengan cara itu kan cara modern kan. Betul. Itulah yang dimaksud modern itu. Jadi modern itu bukan gedungnya yang megah atau sistemnya apa, juga ya. Tapi cara berpikirnya tadi. Dibatasin supaya kualitasnya terjaga, supaya apa dan sebagainya. Lama-lama nanti yang membiayainya kan bukan lagi orang tuanya yang pas-pasan kan. Tapi orang tuanya yang kaya-kaya. Itu bisa mendorong itu lebih banyak bantuan-bantuan. Betul. Kan sekolah-sekolah modern yang di kota-kota kan begitu. Kalau hanya berdasarkan uang SPP, itu alamiah kita yang bukan bisnis. Cara berbisnis ini kan sekolah, walaupun tujuannya bukan bisnis, tapi cara mengelolanya harus berbisnis, biar dia makin berkembang gitu ya. Oke. Terima kasih Bang Akhir dan Kak Aini, Kak Haja ya, sekali lagi makasih banyak. Kita juga dari Dakara TV sama tim sudah ada niat, nanti kebetulan juga sebenarnya ada datang ketua yayasannya dan pengelolanya. Suatu ketika nanti kita akan lakukan podcast di lokasi pesantren Darul Ikhlas Haji Abdul Manap Siregar. Mudah-mudahan kesampaian ya, dan mudah-mudahan panjang umur ya kayak ini ya. Nanti kita bisa podcast lagi di sana dengan ketua yayasan dan pengelolanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKN, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.